Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda berada di Minggu Misteri bersama Den Bagus Channel Mistis. Jerit sirine mobil pemadam kebakaran saling bersautan. Teriakan orang-orang yang panik saling berkeliaran. Malam itu, pasar Kecamatan Salak benar-benar kacau. Api sudah membumbung tinggi, seperti mustahil untuk dipadamkan. Pasar induk yang di dalamnya terdapat ratusan kios itu dilalap api yang entah sumbernya dari mana. Menurut kabar angin, ada pihak-pihak yang sengaja membakar pusat perekonomian warga Salak itu agar mau direnovasi. Malam itu, aku ditelepon oleh teman pemilik kios tetangga di Pasar Salak. Katanya pasar kebakaran. Jelas saja aku kaget. Sebagai pemilik salah satu kios yang ada di dalam pasar itu, sudah pasti aku panik bukan main. Buru-buru aku berlari mengambil motor dan menancapkan gas menuju pasar. Aku berteriak kepada istriku agar tidak membiarkan anak-anakku pergi ke pasar. Pasar kebakaran. Aku harus ke sana. Neng, tolong jaga anak-anak. Jangan biarkan mereka ke sana. Terlalu berbahaya. Ucapku, teriakanku kepada istriku. Dan sesampainya di lokasi, tak perlu pikir panjang. Buru-buru ku hampiri petugas damkar dan berteriak untuk turut membantu. Aku bilang, aku adalah salah satu pemilik kios di dalam pasar nahas itu. Pak, saya bantu apa? Saya pemilik kios di dalam. Oh iya mas, tolong bantu, angkat selang air dan bantu kami mengarahkannya. Kurai seketika pipa besar itu dan aku membantu mengarahkannya ke area-area yang terbakar. Pipa itu begitu berat karena mengalirkan ribuan liter air dengan sangat kencang. Jumlah petugas damkar yang minim membuat kami kewalahan. Pasalnya, warga tak paham bagaimana cara menggunakan alat-alat pemadam kebakaran. Aku sudah tak kuat lagi menahan beban pipa tersebut. Hampir saja aku melepaskannya dan menimpakan pipa tersebut ke kakiku. Namun, tiba-tiba sosok makhluk hitam nan besar dengan cepat menghampiriku. Entah dari mana datangnya. Aku kaget bukan main. Sosok itu jelas bukan manusia. Tingginya hampir setinggi tiang listrik. Seluruh tubuhnya berwarna hitam. Aku tak berani menatap wajahnya. Namun, sosok hitam itu bukan datang untuk mencelakaiku, melainkan untuk menopang borat pipa tadi. Aku merasakan betul beban pipa yang mulai ringan. Aku merasa takjub bercampur takut. Namun aku berpikir mungkin itu makhluk gaib yang hendak membantu para warga dan petugas damkar. Saat ku tengok sekitar, sosok hitam itu sudah tak terlihat. Namun beban pipa tetap terasa ringan, tak seperti pertama kali aku pegang. Aku berpikir mungkin makhluk itu masih ada di sekitarku dan membantu mengangkat beban pipa. Namun, ia tak memperlihatkan sosoknya agar kami tak ketakutan. Dan saat keesokan harinya, pagi itu pasar induk Salak jelas tak beroperasi setelah semalam dilahap api. Semuanya hancur, tak ada yang tersisa. Dan kulihat garis polisi sudah membentang di sekeliling pasar yang luas itu.
Dengan menahan tangis, aku membereskan kios busanaku yang sudah hangus. Ku cari sisa-sisa barang yang mungkin saja masih bisa digunakan. Istriku baru saja pingsan dan dibawa ke rumah oleh orang tuaku. Kami jelas terguncang dengan kejadian ini. Aku tak menyangka pasar induk yang sedemikian besarnya masih saja ada yang mau menjahili. Ada pihak-pihak yang sengaja menghanguskan ladang usaha kami agar mau direnovasi. Namun, di balik kejadian itu bertebaran cerita-cerita aneh di antara para pedagang yang semalam membantu memadamkan api. Beberapa orang mengaku melihat sosok-sosok aneh yang membantu memadamkan api. Mereka bercerita bermacam-macam kejadian. Ada yang melihat lelaki jangkung berambut panjang sedang memukul-mukulkan tangannya ke bara api sampai padam. Tetanggaku Lisna mengatakan ia melihat sesosok perempuan yang membawa ember untuk memadamkan api, namun perempuan itu memadamkan api sambil terbang. Menurut kalian, makhluk-makhluk itu datang dari mana? Dan ada lagi yang melihat bahwa makhluk itu adalah jin-jin pesugihan yang dipelihara beberapa pedagang di sini. Mungkin mereka juga panik karena kios majikannya terbakar. Bisa jadi demikian. Barangkali seperti itu perbincangan yang aku dengar dari para pedagang. Sementara pengalamanku pada malam itu, aku benar-benar melihat sesosok tinggi besar yang hampir tingginya setiang listrik membantuku untuk kemudian mengangkat pipa pemadam kebakaran yang sangat berat itu. Dan seketika itu aku merasa ringan. Terima kasih Tuhan. Apapun mereka, aku terima bantuan. Terima kasih Tuhan. Dengarkan sekali lagi, sendirian, mereka dekat sekali. Mungkin ada sosok yang sedang memperhatikanmu dari kejauhan. Saya dan Bagus Channel Mistis dalam Minggu Misteri. Terima kasih telah mendengarkan obrolan mengerikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.